Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Bertemu lagi di Resapi GKJ Margoyudan. Dan pagi ini harapan dan doa saya Bapak Ibu Saudara selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita persiapkan hati di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendapatkan kesempatan menghirup udara yang segar pagi ini. Sebelum kami melakukan aktivitas, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh mengerti maksud dari firman-Mu. Di dalam Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini sambil dari Kisah Para Rasul 15 ayat 36 hingga 41. Kisah Para Rasul 15 ayat 36 hingga 41. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah, kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah, dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat di situ. Demikianlah Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Tema pada pagi ini adalah gesekan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita baca dan akan kita renungkan pagi ini menceritakan bagaimana awal terjadinya perselisihan paham yang akhirnya menimbulkan perpecahan di antara pelayan Tuhan. Ketika Barnabas ingin membawa atau mengajak Yohanes yang disebut Markus di dalam pelayanan, namun Paulus tidak mau mengajak Yohanes karena Yohanes pernah meninggalkan mereka ketika di Pamfilia dan tidak mau bekerja bersama-sama. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan pagi ini mengingatkan kepada kita bahwa beda pendapat, beda paham mudah sekali memunculkan adanya gesekan yang akhirnya menjadi konflik yang kemudian pula akhirnya menjadi perpecahan dan permusuhan. Apalagi di era digital seperti saat ini. Kabar, informasi mudah sekali kita dapat dan dapat diakses dengan mudah sekali. Kita tidak bisa pungkiri Bapak Ibu Saudara, karena terjadi di sekitar kita, dan kita harus berhati-hati setiap kita menerima informasi apapun. Kita harus bisa lebih selektif, karena ketika kita tidak berhati-hati, bisa jadi informasi itu bisa menimbulkan
gesekan yang memunculkan perpecahan. Gesekan bisa terjadi kepada siapapun dan dapat terjadi dimanapun tanpa terkecuali. Kita sebagai anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan pun tidak luput dari gesekan. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dan dikasihi oleh Tuhan Yesus, tertulis di Mazmur 25 ayat 12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Berpegang dari firman Tuhan ini, kita sebagai orang percaya, tentu kita tidak akan melangkah, melakukan segala hal menurut hati kita, menurut kehendak kita. Ketika kita menemui gesekan, perbedaan pendapat, mari kita datang kepada Tuhan. Hanya kepada siapa yang bersedia memberi diri untuk dipimpin Tuhan, Tuhan akan menunjukkan jalan yang terbaik, yang mendatangkan damai sukacita. Tetaplah teguh di dalam iman dan setia kepadanya. Tuhan memberkati.